Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat salam, syarat sah untuk menjalankan sholat harus bersuci. Kita di perjalanan mau mengerjakan sholat, di masjid mau mengerjakan sholat, maka harus bersuci. Bersuci dengan dua cara. Pertama, dengan cara berwudu. Berwudu itu dengan air. Di negara kita banyak sekali air. Rasanya kita mungkin akan jarang melakukan yang kedua, yaitu tayamum. Tetapi orang yang suka traveling misalnya, orang yang melakukan perjalanan jauh, dia akan melakukan sholat dalam kondisi dia harus berwudu ketika dalam kondisi menyulitkan. Nah, syarat untuk boleh tayamum itu ketika dia kesulitan menemukan air. Alasannya adalah kesulitan. Lalu kalau orang melakukan perjalanan di pesawat ataupun di kereta atau bahkan di kendaraan, misalnya kondisinya darurat. Apa itu darurat? Di mobil macet, di tengah tol macet, sulit untuk mendapatkan air. Lalu bolehkah kita tayamum di pesawat, di kereta atau di mobil? Kalau memang menurut ukuran pribadi, menurut ukuran orang sekitarnya sudah sulit mendapatkan air, maka boleh melakukan tayamum. Apa itu tayamum? Tayamum adalah pengganti wudhu. Kalau wudhu dengan air, maka tayamum itu dengan debu. Lalu apakah harus menggunakan debu? Kita mencari debu, kita mengambil salah satu pendapat ulama, boleh bertayamum dengan debu yang nempel di barang-barang yang ada di muka bumi. Di dalam Al-Quran, tayamum itu dengan sa'idan thayyiban. Menurut ulama, sa'idan adalah sesuatu yang ada di atas muka bumi, sehingga dianggapnya apa-apa yang ada di atas muka bumi ini akan tertempelin debu-debu. Sehingga mazhab Ahmad bin Hanbal membolehkan, sampai beliau mengatakan turabis tsaub, boleh tayamum dengan debu yang nempel di baju. Kalau boleh tayamum dengan nempel di baju, maka boleh tayamum dengan debu yang nempel di jok-jok kendaraan, di jok pesawat, di kursi-kursi kereta. Ingat, dengan syarat dia sudah meyakini tidak ada lagi atau kesulitan mendapatkan air, sehingga nanti wudhu, tayamum benar, sholatnya tidak ditinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sahabat salam, jalan-jalan dianjurkan, refreshing dianjurkan. Para nabi dulu juga suka jalan-jalan. Tetapi ketika kita jalan-jalan, kita melakukan traveling, kita melakukan refreshing, harus tetap ingat Allah, harus ingat perintah Allah. Yang paling utama adalah perintah sholat. Jangan sampai kita jalan-jalan melakukan traveling tetapi meninggalkan sholat. Sholat adalah perintah yang paling utama. Sampai-sampai Allah langsung memanggil Rasulullah SAW ke langit. Sehingga apa? Tidak bisa dalam kondisi tertentu atau alasan tertentu meninggalkan sholat. Apalagi sedang refreshing, sedang jalan-jalan. Lalu sahabat, bagaimana sih kalau kita sedang traveling melakukan sholat? Ada dua cara. Pertama, kita menjamak. Apa itu menjamak? Kita menggabungkan antara sholat duhur dengan asar, dan menggabungkan sholat isya dengan sholat maghrib. Menggabungkan boleh digabung di duhur sehingga sholat asar dikerjakan di waktu duhur, atau kita mengerjakan sholat duhur, kita undur, digabung dengan sholat asar. Maghrib juga demikian, bisa digabung dengan isya, atau isya digabungkan dengan maghrib. Ini namanya jamak. Jamak berarti menggabung.
2 sholat dijadikan 1, tetapi tetap 4 rakaat. Ada cara yang kedua, sahabat salam, dengan cara mengqashar. Mengqashar artinya meringkas. Sholat yang awalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Yang bisa diqashar adalah sholat duhur, sholat asyar, dan sholat isya. Sehingga kita bisa sholat duhur 2 rakaat, sholat asar 2 rakaat, sholat isya 2 rakaat. Syaratnya adalah perjalanannya harus lebih dari 114 km. Ketentuan lain, sahabat, orang yang melakukan perjalanan semisal dari Jakarta ke Surabaya, apakah boleh ketika nyampe dia langsung masih jamak ataupun qashar? Jika dia tidak tahu berapa hari tinggal di Surabaya, masih boleh jamak dan qashar. Orang yang tidak boleh jamak dan qashar kalau dia menuju Surabaya dan di sana yakin akan tinggal lebih dari 4 hari. Ini sebagaimana mazhab Syafi'i. Kalau lebih dari 4 hari, dia yakin tinggal di sana lebih dari 4 hari, nyampenya sudah tidak boleh jamak dan tidak boleh qashar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.